Suka bingung nggak? Dulu pas awal trading, untung gede. Tapi semakin lama trading, kok jadi rugi? Jadi yang tadinya awal untung gede, untungnya dipakai buat trading, jual ini, beli ini, jual ini, beli ini. Kok malah di porto nilainya balik seperti di awal? Bahkan gak sedikit orang yang malah minus. Kenapa ya? Nah, hari ini kita akan bahas mengenai hal tersebut. Ini fenomena yang cukup banyak terjadi di market. Awalnya untung gede, kok lama-lama ngerugi. Nah, ini saya pin dulu komennya. Jadi untuk teman-teman yang ikut IG Live hari ini atau teman-teman yang nonton di YouTube, hari ini topiknya adalah mengenai suenya trading. Gitu teman-teman ya. Jadi banyak sekali orang yang ketika dari sejak tahun lalu, tahun 2020 ketika pandemi, banyak sekali yang terjun ke pasar modal karena menganggap bahwa pasar modal itu adalah aktivitas yang bisa dilakukan dari rumah. Apalagi bisnis lagi slow atau kerjaan lebih WFH, jadi punya waktu untuk ngapa-ngapain di rumah, lebih banyak waktu yang fleksibel. Akhirnya kita mencoba untuk trading saham. Nah, ketika kita masuk di dalam pasar modal, untungnya gede teman-teman, untung gede. Ada yang sampai yang saya lihat nih ya, ada yang sampai beli motor baru, ada yang sampai beli mobil baru, ada yang sampai beli beberapa mobil, ada. Lalu yang sampai beli rumah, ada juga. Saya yang belum dengar yang sampai beli gedung, karena dulu tahun 2008 ada orang yang sampai beli gedung dari saham. Kayak gitu. Oke. Nah, tapi setelah kita beli mobil, ketika kita habis beli motor, beli rumah dan lain sebagainya, porto yang dipakai buat trading itu malah jadi loss. Kok bisa, teman-teman? Apakah karena pasar modal itu ya bagusnya cuma sekali-sekali, sekali udah dapat untung mendingan lu pergi deh? Apakah ya kayak gitu? Atau lebih ke ini bandarnya galak yang kali ini. Dulu saya dapat bagus karena sahamnya bagus, tapi sekarang nih bandarnya nih rese nih sekarang nih, nggak murah hati. Ya elah, bandar tuh bukan emak babe kita yang ngasih makanan kalau kita lapar, yang kasih minuman kalau kita haus di sana. Nah, bukan kayak gitu. Atau mungkin ada yang menganggap bahwa stok marketnya udah ngebosenin. Saya coba deh trading di kripto di sana, di kripto. Dan ujung-ujungnya di kripto juga banyak juga yang kemarin pas lagi awal tahun ya kalau nggak salah ya, itu juga merugi juga kan, walaupun sekarang bagus. Tapi sebelum jadi bagus lagi, kita udah bonyok duluan. Bisa jadi seperti itu. Dan akhirnya udah deh saya balik ke saham lagi, malah sahamnya yang turun. Saham jelek, pindah ke kripto pas waktu itu jelek, udahlah ini enggak lah, susah lah, turun, jual, pindah ke saham, sahamnya turun lagi, seperti itu. Ada nggak? Kok kayak sial banget ya? Tapi pada dasarnya itu psikologi teman-teman, itu psikologi. Saya nggak bilang bahwa kayak kripto jelek segala macam, enggak kok. Maksudnya saya pun juga pribadi juga trading juga di cryptocurrency gitu kan. Karena cara analisanya juga sama kok. Analisnya juga sama. Tapi di sini kita konteksnya adalah di Galeri Saham, kita membahas kenapa sih kita kalau trading mau di saham Indonesia atau saham di Amerika atau di cryptocurrency, awalnya tuh untungnya gede, bisa dapat gede banget, dan kadang gedenya itu nggak kira-kira. Nanti saya akan share beberapa cerita tentang ini. Tapi setelah kita untung, kenapa setiap kita trading tuh kok jadinya kayak market itu nggak bersahabat dengan kita, kayak tahu aja lu udah untung gede, lu nggak boleh untung lagi di sana. Nah, di sini kita melihat bahwa kita melihat bahwa kadang kita masuk ke pasar modal, kita itu dalam kondisi PD dalam arti apa? Wah, pasar modal ini bagus, pasar modal ini menjanjikan, saya mau coba masuk membeli sebuah saham, dalam jumlah yang lumayan besar, kebetulan di momen yang bagus. Dan uang dalam jumlah besar itu tiba-tiba meroket, naik. Dan kita ngertinya apa? Kita ngertinya adalah, kan saham itu kalau dibeli ya simpen aja, jangan dijual-jual. Nah, kebetulan kita dapat momen ketika waktu itu adalah rally bullish. Dapat deh uang 1M jadi 2M, ya kan? 1M jadi 3M, 1M jadi 5M, uang 10 juta jadi berapa tuh? Ada yang naik sampai mungkin 1000%, ada juga gitu loh. 10 juta jadi 100 juta misalnya. 100 juta jadi 1M, 1M jadi hitung aja sendiri. Nah, itu adalah momen dimana kita kebetulan masuk, kebetulan beli banyak, dan kebetulan di saat yang tepat.
Yang menjadi masalah sekarang adalah apa teman-teman? Yang menjadi masalah sekarang adalah ketika kita sudah untung sekali dan untungnya di awal, dan di sana kita tidak punya metode yang kita rasa kita punya metode bahwa apa? Ya udah beli saham itu buy and hold aja. Untungnya gede gitu. Buy and hold aja dan kita dapat uang gede di sana. Teman-teman kebayang nggak psikologisnya gimana? Psikologisnya adalah kita merasa lebih pintar. Ketika kita merasa pintar, kita akan menganggap semua posisi yang saya beli itu pasti bagus. Kenapa? Kemarin kamu jangan ketawain, habis beli rumah nih dari saham. I'm a good trader. Nah, beli saham yang lain, beli dianggap benar, dianggap bagus, tote kok turun. Loh, kok turun nih? Udahlah, nanti juga naik lagi. Kok bisa nanti juga naik lagi? Karena dulu untungnya beli saham naik terus. Jadi ketika turun dikit, naik lagi. Ketika turun dikit, naik lagi di sana. Nah, itu yang menjadikan apa? Menjadikan udah beli, turun. Akhirnya apa? Udah deh, ini kayaknya beda nih, cut loss di sana. Coba lagi beli saham yang lain, beli, nggak naik, turun, cut loss di sana. Kok kayaknya konyol ya? Tapi faktanya kayak gitu teman-teman. Faktanya itu ada dan nggak sedikit yang kayak gitu. Kenapa? Karena dapat untungnya terlalu mudah, gitu ya, terlalu mudah. Orang yang paling susah belajar adalah orang yang ketika terjun ke pasar modal langsung dapat untung gede dengan mudahnya. Itu pasti akan susah belajar. Kenapa? Gua pernah kok untung gede, gue pasti bisa untung gede untuk yang kedua dan ketiga kalinya. Yes, tapi nggak belajar di sana, nggak belajar karena referensi dia adalah gampang, uang banyak, harga naik, udah beli kayak gitu teman-teman. Nah, akhirnya apa? Nggak sedikit teman-teman, nggak sedikit orang yang udah untung 1M, 2M, 3M itu untungnya itu menyusut tinggal 300 juta, 200 juta, 100 juta. Nggak sedikit, percaya deh, percaya. Bahkan saya pernah ketemu dengan beberapa orang ya. Saya pernah ketemu dengan beberapa orang yang dia itu dulu pernah beli sebuah saham, saya nggak sebut namanya lah. Tapi yang pasti bukan Bumi. Oke, karena kalau mengenai kisah-kisah untung gede kadang orang sangkut pautin dengan Bumi, enggak, dengan saham tertentu gitu ya, saham X. Dia bilang bahwa saya dulu tuh modal 200 juta, saya dapat untung 20 M, 20 miliar. 200 juta jadi 2M, jadi 20 M. Ada nggak? Ada, benar-benar ada, benar-benar ada. Tapi dia bilang bahwa ketika saya udah dapat 20 M, saya trading, kok jadinya makin lama menyusut, nyusut. Trading lagi nyusut, trading lagi nyusut. Dan dia menyadari bahwa apa? Dia menyadari bahwa mungkin ya Rio ya, dia ngomong gitu. Mungkin ya, kayaknya kalau kita udah untung gede, kita jadi merasa orang yang pinter, bahkan yang paling pinter di bursa. Sehingga kita jadi gelap mata dengan segala hal yang ada, yang faktanya itu adalah perlu dianalisa teman-teman, yang perlu dianalisa. Nah, jadi kita harus ngapain teman-teman? Kita harus ngapain? Jadi pada dasarnya apapun keuntungan yang sudah kita dapatkan, kita harus belajar di sana. Belajar untuk memahami mekanisme pasar itu seperti apa. Karena kalau kita nggak belajar, ya uang itu akan balik lagi ke market, dari market kembali ke market. Contohnya lagi apa? Contohnya adalah gampang. Orang yang menang lotre, orang yang menang undian sampai 10M. Kira-kira uang 10M itu akan terus di tangan dia sampai selamanya? Enggak. Jadi mobil, jadi motor, jadi mobil lagi, jadi perhiasan, jadi jam tangan, jadi tas, dan lain sebagainya. Teman-teman coba deh nonton film, ada dari film Indonesia ya, namanya OKB, Orang Kaya Baru. OKB dapat warisan gede, habis juga kok. Itu kalau kita nggak mengerti ngelolanya. Trading juga sama teman-teman. Trading kalau kita mendapatkan untung terlalu gampang dengan nominal besar, syukur-syukur setelah dapat untung gede, Anda keluar dari market, Anda investasi di tempat lain, oke lah. Tapi kalau merasa udah gede, saya bisa make it double, make it triple, make it quadruple dan lain sebagainya,
Kadang bisa jadi itu menyusut terus. Tuk, 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 tuk. Jadi masalahnya apa? Masalahnya adalah merasa kepedean, merasa pintar, dan merasa pasti bisa. Tapi tidak didukung dengan pengetahuan, teman-teman. Karena apa yang menjadi keuntungan kita sebelumnya itu lebih kepada faktor keberuntungan, beginner's luck. Tapi satu hal yang teman-teman perlu ingat di sini bahwa apa? Beginner's luck yang dialami oleh kebanyakan orang, walaupun akhirnya mereka mungkin kehilangan sebagian besar dari keuntungannya, beginner's luck itu satu moral of the story yang teman-teman harus pelajari bahwa apa? Untung yang dia dapat, yang sampai dia bisa beli motor, mobil, rumah, beberapa rumah, dan lain sebagainya, itu selalu didapat dari saham yang bullish, naik terus, non-stop, entah kemana, sampai hilang, kita nggak tahu kemana. Kayak gitu teman-teman. Oke, jadi bukan berarti beginner's luck itu nggak bagus nih, bukan. Yang perlu kita pelajari bahwa adalah keuntungan besar itu didapat dari saham yang bullish, rally. Contoh, dari harga 200 jadi 300, jadi 400. Dari 400 jadi 500, 600, 700. 700 jadi 800, 900, 1000, sampai ke 2000 misalnya, sampai ke 3000, sampai ke 4000. Artinya apa? Uang dia coba-coba trading saham, beli doang, udah saya beli aja, saya merem. Kan saham itu invest. Saham itu invest. Dia belilah saham di harga 200 juta. Ketika harga jadi 4000, uang dia jadi 4 miliar, teman-teman. Jadi 4 miliar. Gila, gampang banget ya trading saham ya. Nggak perlu dijual-jual. Bener tuh kata Warren Buffett itu. Simpan aja sahamnya. Nanti kalau naik ya simpan aja terus. Pokoknya kita harus sabar. Kita harus simpan terus company yang bagus. Dan jangan terburu-buru jual. Ya kan? Kebetulan bener dapat yang bagus. Tapi ketika kita sudah merasa wow, dari 200 juta jadi 4 miliar, yang terjadi apa? Oke, gimana caranya saya biar 4 miliar ini saya bisa bikin jadi 10 miliar, bahkan 20 miliar. Saya kemarin bisa kok, kenapa sekarang saya nggak bisa? Gitu kan? Nah, jadi poin terpenting di sini adalah teman-teman kalau mau cari untung yang maksimal, cobalah lihat beginner's luck tersebut, bahwa untung besar didapat dari membeli dalam jumlah yang substansial, dan saham yang dibeli itu bergerak rally. Gak pernah teman-teman ada beginner's luck orang bisa beli mobil mewah, beli rumah, beli tanah, beli apapun itu, oke? Yang sahamnya tuh blus, gitu. Kayak di pompa ambles, pompa ambles, dan dia bilang itu dapat untung gede. Come on, nggak mungkin. Kecuali dia pakai margin, uang 100 juta pakai 10 M kalau dikasih, ya kan? Naik 10% dari 10 miliar 1 M. 1 M modalnya berapa? Modal 10 juta. Itu kalau margin. Tapi kalau bicara nominal segitu-segitu aja dan bisa sampai berkali-kali lipat, itu udah pasti saham bullish. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita bisa menemukan saham bullish tersebut? Untuk bisa menemukan saham bullish, maka kita harus belajar. Teman-teman, caranya adalah teman-teman belajar buka semua saham yang bergerak rally bisa sampai 100%, 200%, 300% dan seterusnya. Oke, pelajari gerakan dia sebelum rally. Kunci di sana. Jangan pelajari gerakan ketika rally, nggak ada gunanya. Tapi sebelum rally, teman-teman. Teman-teman jangan pelajari ketika dia lagi rally, lagi naik, sebelum naik. Poinnya di sana. Sebelum naik. Karena kalau kita bisa mengerti pola pergerakan harga sebelum naik, karakter pergerakan harga sebelum naik, maka kita bisa mengulang kesuksesan kita, tapi tidak di saham yang sama. Sulit bagi kita untuk mengulang di saham yang sama. Misalnya apa? Harga saham dari 200 udah jadi 3000. Gini deh, harga saham dari 200 udah jadi 2000. Dari 2000 kita pernah punya. Dan ketika kita udah jual segala macam, kita lihat, wah ini saham bisa naik lagi. Kita beli di 2000, berharap jadi 20.000. Nggak mungkin. Beda. Kenapa? Story-nya udah selesai.
fundamentalnya sudah selesai, corporate action sudah berjalan. Jadi kita nggak bisa menduplikasi kesuksesan return di saham yang sama, tapi kita bisa menduplikasi kesuksesan return di saham yang berbeda, tapi dengan cara yang sama di sana. Jadi kuncinya bukan sahamnya yang sama, tapi kuncinya adalah caranya yang sama. Dan cara yang sama itu nggak ada gunanya kalau timingnya itu salah di sana. Yang tanpa kita sadari, dulu pas untung gede, ternyata timingnya kebetulan benar gitu loh. Kebetulan aja buka rekening saham, wah sampai ngantri sampai sebulan. Pernah kan waktu itu kan di tahun 2020 kan, buka rekening saham biasanya 5 hari, ini sampai udah berminggu-minggu nggak buka-buka. Wah akhirnya buka, wah gila nih, telat nih, aduh gue udah kehilangan kesempatan nih di sini. Taunya udah 200 juta kita beli aja, udah apa, ini deh beli 200 di harga 200, rally sampai 2000. Itu bukan analisa, itu beginner's luck. Tapi kunci di sini adalah saham bullish yang mengubah segalanya, teman-teman. Saham bullish yang mengubah segalanya. Kalau saham yang dipompa lalu kempes, itu mah tinggalin aja di situ. Itu hanya untuk trading jangka pendek. Kita nggak bicara bahwa trading jangka pendek jelek, cuman kalau saya sih pemales ya. Saya lebih senang trading kalau udah beli disimpan aja. Ngapain harus tektok? Karena tipe saya agak males sih gitu loh, agak males. Tapi kalau teman-teman rajin mau tektok ya boleh coba juga, nggak ada masalah. Kayak gitu. Oke? Nah, jadi poinnya adalah pelajari karakter pergerakan harga saham sebelum dia bullish, sebelum dia rally sampai multi bagger, kayak gimana pergerakannya. Dia pasti saham tersebut selalu ada konsolidasi, dan konsolidasi itu cenderung di atas harga rata-rata dia di masa lalu. Oke? Dan ketika dia rally, maka teman-teman bisa lihat rally-nya itu akan panjang kalau dia pada sederhananya itu berada di atas moving average lah. MA yang kita pakai jangan MA 20, jangan pakai MA 10. Kenapa? Naik dikit di atas MA, turun dikit di bawah MA. Jadinya nggak fokus. Karena orang yang sukses tersebut adalah orang yang mau turun nggak dijual-jual, turun naik lagi masih disimpan, turun koreksi nggak dijual-jual, naik lagi masih disimpan, ya kan? Gimana caranya kita bisa turun kita nggak jual dan masih punya sampai di atas kalau kita pakai MA-nya MA 5, MA 10, MA 20? Nggak akan bisa. Jadi teman coba pakai MA di atas itu gitu loh, 50, 100 dan 200. Combine dengan 20 boleh nggak? Silahkan. Tapi yang basic utamanya adalah teman-teman harus tetap MA-nya itu yang jangka menengah sama panjang. Oke? Nah, lalu apa lagi ya? Yaitu dia trend following di timing yang tepat dengan cara yang sama. Cara pasti sama kok teman-teman. Cara pasti sama. Kita yang untung besar di sebuah saham di awal-awal, kalau kita mengerti bahwa oh saya pas untung itu timingnya adalah jangan pakai berita. Berita itu nggak bisa dipakai dalam entry. Oke? Ketika berita keluar, jangan lihat beritanya, lihat pergerakan harga saham sebelum berita keluar. Sebelum berita keluar. Oke? Nah, apa lagi ya? Jadi duplikasikan. Jadi teman-teman pelajari, oh dulu saya pernah untung besar di saham ini. Saya beli pas kapan sih? Coba lihat tanggal berapa, coba lihat di harga berapa. Itu dalam fase konsolidasi atau bagaimana? Coba cek di moving average-nya seperti apa. Jadi dilihat adalah jangan setelah saya beli harga naik tinggi. Jangan. Kenapa? Kesannya kayak gue bener banget. Setelah gue beli harga naik. Bukan. Saat ketika kita beli, kita cek sebulan, 2 bulan, 3 bulan ke belakangnya dulu. Sedang apakah saham ini bergerak? Dan posisi pergerakannya itu di atas MA atau di bawah MA atau di antara MA. Dan ketika saya sudah beli sebelum dia benar-benar rally, apa yang terjadi dalam pergerakan saham tersebut. Nah itu dia, tonton YouTube kita, cara mencari saham sebelum fase bullish, cara analisa saham sebelum fase bullish di sana. Dan percayalah kalau kita sudah mengerti polanya, maka kita bisa menduplikasi. Karena apa teman-teman? Karena kalau teman-teman yang fundamental, teman-teman beli saham karena fundamental itu nggak bisa diduplikasi. Maksudnya apa? Maksudnya gini, teman-teman melihat, oh fundamental Arto, wah dulu dari Bank Artos di Jawa Barat dibeli jadi Bank Jago,
dikoneksikan dengan Gojek dan bla 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 segala macam, tiba-tiba dari yang hanya saham lokal, bank lokal di sebuah daerah jadi saham nasional setara dengan BCA BRI. Karena apa? Ada Gojek, ada Tokopedia. Itu kan fundamental berubah, ya kan? Teman-teman mengharapkan itu di bank lain, nggak bisa. Teman-teman pengen mengharapkan kenaikan yang sama di saham Arto. Dulu naik dari 100 jadi 10.000, teman-teman berharap dari 10.000 jadi 100.000. Nggak bisa. Kenapa? Udah selesai di sana. Udah selesai. Oke, itu fundamental. Teman-teman berharap ada bank yang menjadi seperti BCA. Nggak bisa. Kenapa? The only one, BCA. Teman-teman berharap ada bank yang seperti jadi BRI, the next BRI. Nggak bisa, teman-teman. Kenapa? BRI udah very very well established. Sama seperti apa? Dulu ada saham air minum Alto kalau nggak salah. Wah, ini the next Aqua. Nggak bisa. Atau dulu ada Aisa itu kan beras ya, beras, lalu dia beli Taro dan lain sebagainya. Wow, ini bisa jadi the next Unilever nih. Kenapa? Bisnisnya menarik banget nih. Beras, siapa sih di Indonesia nggak makan nasi gitu kan? The next Unilever. Nggak bisa, teman-teman. Nggak bisa. BCA akan tetap jadi BCA, Unilever tetap jadi Unilever, BRI tetap akan jadi BRI, Arto tetap akan jadi Arto. Nggak akan bisa di-compare. Nah, itulah masalah dari fundamental di sana. Nah, tapi kalau teknikal berbeda. Kita bisa mempelajari cara naiknya saham Arto. Dan kalau itu polanya ketemu di saham lain, itu bisa jadi berlaku hal yang sama. Walaupun bukan bicara persentasenya, tapi rally-nya. Kalau kita mempelajari pergerakan saham yang rally apa? BBHI. Banyak yang ngomong BBHI. Enggak, kenapa? Nggak ada yang tahu beritanya. Manajemen yang benar adalah manajemen yang menutup rapat corporate actionnya, bukannya digembar-gemborkan di media. Tujuan utama mereka harusnya kerja, bukan ngomong di media. Di sana, teman-teman. Oke? Jadi teman-teman perhatiin, saham yang terlalu banyak diomongin orang biasanya susah naik. Saham yang jarang diomongin orang, kalau naik gampang. Bukan berarti pasti naik ya, enggak. Saham yang jarang diomongin orang, oke? Ini perhatiin ya. Saham yang jarang diomongin orang, kalau rally gampang. Tapi kalau saham yang keseringan diomongin orang, mau rally naik aja susah. Gimana dia mau rally? Kenapa? Truk lagi mau naik ke puncak gunung, belum naik, masih di bawah, udah ditumpangin orang banyak naik ke dalam baknya di belakang. Ya berat naiknya. Penumpang itu harus datang pas di atas biar turun. Enggak, itu bercanda. Tapi enggak. Tapi intinya ketika naiknya, oke? Ketika naiknya di sini. Oke? Nah, lalu gimana? Lalu jangan menghubung-hubungkan level beli di saham sukses kita ketika itu dengan berita, teman-teman. Dengan berita. Karena apa? Karena gini. Balik lagi deh. Ada artis yang meninggal karena kecelakaan kemarin, ya kan? Kecelakaan di jalan tol. Suami dan istri meninggal. Pertanyaan saya, ketika berita muncul, yang terjadi mana dulu? Sudah kecelakaan dulu atau berita dulu muncul baru kecelakaan? Ya, sama dengan saham, teman-teman. Ketika ada berita muncul, manajemen sudah kerja dulu atau ngomong dulu di berita baru gua kerja? Di sana. Ya kan? Jadi, kalau teman-teman mau menganalisa, analisa sebelum berita. Teman-teman kalau bisa teman-teman cek CCTV. Jadi teman-teman di tol untuk menghindari kecelakaan yang berakibat fatal, teman-teman cek di tol, di CCTV. Coba lihat mobil-mobil yang kemungkinan besar terjadi kecelakaan mungkin. Ada tipe-tipe yang kalau gerak itu jalannya gimana gitu loh. Misalnya. Kan semua itu ada polanya. Nah, lakukanlah pencegahan sebelum itu terjadi. Itu analisa fundamental. Tapi kalau udah kejadian kecelakaan, udah muncul beritanya, baru dibahas, itu bukan analisa. Itu ngegosip. Di sana.
Nah, teman-teman mau nganalisa saham atau teman-teman mau gosip saham? Karena kita harus ingat, manajemen yang benar selalu bekerja fokus pada kerjaan. Berita nyusul di belakang. Kenapa? Harus public expose peraturan bursa. Ya udah, ketika public expose ya harus di public expose. Tapi kalau saya kerja, ya kenapa saya harus tiap jam upload YouTube untuk bilang, oh kita lagi meeting ini ya, kita lagi meeting itu ya, kita lagi bla 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 segala macam ya, kita lagi mau signing nih bla 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 segala macam. Enggak di sana, teman-teman. Oke? Nah, saya akan coba untuk cek di pertanyaan ini. Terlihat udah banyak sekali komentar dan pertanyaan. Selamat datang semua teman-teman. Kita lihat yang mulai dari siapa ini. Wah, banyak sekali yang setiap IG live selalu ikutan. Thank you banget. Dari Kurniawan Chen 88. Malam Pak Rio, izin tanya, kalau MA200 ada di atas gimana ya artinya? Artinya gini, MA200 tuh rata-rata harga 1 tahun. Jadi kalau harga saham di bawah MA200, artinya MA200 di atas, arti saham kita di bawah rata-rata. Teman-teman kalau ngasih beasiswa ke murid, teman-teman pengen cari beasiswa, mau kasih beasiswa, cari murid yang nilainya di atas rata-rata atau di bawah rata-rata. Dan itu jawabannya untuk MA200 ya Pak. Oke, dari Pak Masri Putra. Malam Pak Rio, saya baru tadi gabung di GS Pro. Saham saya sebelumnya yang bukan rekomendasi GS Pro banyak yang nyangkut. Apakah saya lepas? Well, Bapak ikutin trading plan-nya aja Pak. Jadi kalau yang break support, yang udah downtrend itu dilepas dulu. Karena kalau teman-teman ikut GS Pro, alangkah baiknya kalau isi sahamnya ngikutin GS Pro. Gitu ya Pak ya. Welcome to GS Pro. Nanti coba cek, nanti tinggal konsultasikan via email atau chat aja Pak ke analis GS. Gitu Pak. Oke, dari Mr. Charlie Lins, Mr. Saham Charlie. Wah, welcome to my IG Live ya Pak ya. Thank you udah ikutan lagi. Lalu dari Sinyal Uang, Pak Rio, adakah strategi trading hanya di satu saham Pak? Contohnya BRI, makasih. Bisa. Teman-teman mau hanya trading di saham yang sama, boleh nggak? Boleh banget. Teman-teman jangan ganti-ganti. Teman-teman hanya trading di BRI, jangan ke BCA, jangan ke BNI, jangan ke Mandiri, jangan juga ke BBKP, jangan juga ke Friend, jangan juga ke Baca. Oke? BRI doang, bisa nggak? Bisa. Trading terus di saham tersebut sampai hafal mati karakternya seperti apa di sana. Sampai hafal mati karakternya seperti apa, sampai hafal mati kalau dia mau naik biasanya gimana dulu, kalau dia mau turun biasanya gimana dulu di sana. Kalau dia mau naik, pembeliannya tiba-tiba gede, langsung makan kanan banyak, atau dia nyicil-nyicil dulu. Teman-teman pelajari sana. Nah, ketika teman-teman sudah expert di hanya satu saham, disitulah momen dimana kita layak untuk menggunakan margin untuk trading di sana. Kenapa? Udah hafal pakai margin buat trading di sana. Kalau teman-teman nggak ngerti saham, nggak ngerti analisa, lalu pakai margin buat trading, wah itu cari mati namanya. Kuasai satu saham, kenali karakternya, naik turunnya, teman-teman sudah bisa jual beli dan lebih banyak untung daripada rugi. Di sanalah waktunya teman pakai margin trading. Sama seperti pedagang. Pedagang ambil utang dagang. Kalau apa sih? Kalau dia udah ngerti barang dagangannya tuh apa, ya kan? Dia udah ngerti seluk beluknya gimana. Dia udah ngerti kalau barangnya nggak laku, saya harus lempar kemana. Dia pakailah utang dagang. Jangan sampai pedagang baru, saya baru masuk di pedagang buka toko di Mangga 2, saya langsung pakai utang dagang. Lah, mulai aja belum, sukses aja belum, gimana caranya kita pakai utang. Nah, jadi itu dia. Bisa nggak? Bisa banget. Ada kok orang-orang yang trading itu hanya di BCA sama BRI doang. Ada nggak? Ada. Dan high leverage biasanya. Seperti itu. Lalu abis itu apa, dari Pak Bimo Bramantio, Pak minta gabung newsletter dong. Walah Pak, belum dibilang udah minta gabung Pak. Ya udah, oke. Ini mumpung Pak Bimo bilang, jadi teman-teman, yang tadi saya cerita bahwa apa, bahwa untung besar itu selalu di saham yang bullish. Mau hoki pun pasti di saham yang bullish. Mau beginners luck pun kalau untung gede pasti di saham yang bullish. Maka pada dasarnya adalah kita harus fokus mencari saham di awal fase bullish. Teman-teman tinggal ikutan ke newsletter kita Galeri Saham.
Teman-teman silakan subscribe ke newsletter kita. Teman-teman tinggal, oke, sebelum saya ngomong, ini hanya untuk yang nonton di Instagram live. Kalau teman-teman nonton di IGTV atau teman-teman nonton di YouTube, please jangan pernah tulis email Anda di kolom komen karena takut disalahgunakan orang-orang. Gitu ya. Jadi untuk yang nonton di IG live ini, tulis email Anda di kolom komen dan tim kami akan compile untuk segera masukkan ke dalam newsletter tanpa teman-teman perlu repot mencari website kita kemana, termasuk dari Pak Bimo. Oke, dari Pak Grant Lee, Pak Rio, Tekim jadi breakout nggak ya? Udah kok Pak, kan Tekim udah ini ya. Tekim udah breakout kemarin kan? Udah kok, ini cuma pullback biasa Pak, cuma pullback biasa. Jadi breakout bukan berarti itu harus go, lari, start kayak balapan Formula 1. Udah breakout, udah lampunya hijau langsung lari. Enggak di sana. Saham itu pasti ada naik turunnya, Pak. Jadi selama dia masih di atas trend, selama masih di atas support, harusnya masih oke semua. Dari Cahya di Istana Group. Oh iya, newsletter. Oke. Pak Cahya di Istana Group, silakan tulis email Anda untuk nanti tim kami akan compile ke newsletter. Oh ya, ya gitu ya. Oke. Dari Agung Inter, Pak Rio, gimana melihat suatu saham sudah masuk range buy on weakness? Teman-teman paling simpel gini, teman-teman pakai moving average 50, MA 50 lagi naik. Ini pertanyaan terlalu luas ya, tapi saya mau simpel aja. Harga lagi rally di atas MA 50. Buy on weakness-nya kapan? Ketika mencapai MA 50 di area support, Pak. Jadi kita harus pastikan fokus di support dulu. Supportnya di berapa untuk kita buy on weakness. Tapi jangan cari support pas lagi downtrend, lagi turun kayak gini nih, lagi turun, mau beli buy on weakness, nanti turun lagi, ngapain? Carilah support yang lagi uptrend, belilah buy on weakness saham yang uptrend, jangan yang lagi downtrend. Gitu. Dari Pak Mr. Saham Charlie Lynch, yang pegang bumi dari 8.000, mana suaranya? Oh, masih ada nggak sih? Masih trading nggak tuh Pak? Aduh, bumi itu entah kenapa ya, kalau ada berita kayak semua orang tuh pasti datang ke sana. Kelihatan kan? Kebanyakan orang yang trading harganya susah naik. Sadar nggak? Ya teman-teman ya. Oke. Dari Andi Sumarli, oh udah kasih email juga. Oke. Dari Lina Wendy 165, Koryo, gimana mengatur position sizing? Saya sering beli dikit naik, beli banyak malah turun. I can feel you, Bu Lina, I can feel you banget. Beli dikit naik, beli banyak turun. Satu nih, gimana caranya kita bisa beli banyak naik, beli dikit turun misalnya. Jadi intinya banyak yang naik. Jangan ikutin kata hati, gitu. Oke. Orang trader yang sering beli dikit malah naik, beli banyak malah turun, itu biasanya tradingnya pakai kata hati. Karena sukanya ini saya beli deh banyak, turun. Karena saya ragu-ragu beli, saya coba beli deh, malah naik. Kenapa? Kata hati. Kita itu kalau beli saham senangnya beli yang belum naik, Ketika kita beli saham yang belum naik, biasanya nggak naik. Ketika kita beli saham yang baru mulai naik, kita beli dikit, udah dikit aja coba deh, yang penting punya. Dia yang rally, kayak gitu tuh. Sadar nggak? Wah, coba teman-teman lihat saham apa lagi? Saham kita compare saham lah. Coba lihat saham-saham bank digital yang naik terus sama yang banyak diomongin, yang membuat kita merasa nyaman, merasa pede. Yang naik yang mana? Yang nggak ada yang orang ngomongin, yang kita beli pun bingung, ini kenapa sih harganya naik terus, gitu. Tapi sesuai dengan hukum teknikal di mana price discount everything, nanti ketika di suatu titik corporate action sudah terjadi, akan keluar berita yang menjelaskan kenapa dia naik terus. Teman-teman sudah belajar ini di Arto. Ini juga bisa terjadi di saham-saham lain. Jadi banyak sekali saham yang kalau naik, jadi nggak ada berita yang terlalu gimana-gimana. Oke, jadi gitu ya. Jadi kalau beli jangan ikutin kata hati, karena kadang kebanyakan kata hati trader adalah belinya yang murah. Jangan beli yang mahal. Yang naik dibeli dikit, yang murah dibeli banyak.
Oke, dari Rama Pramana. Waduh, kok udah pada minta gabung newsletter semua ya, banyak banget di sini ya. Oke, Mas Sri Putra. Oke, Pak Rama, tim kita sudah compile ya. Bapak bisa coba input lagi komen di bawah, karena takutnya tim kita nggak ngelihat yang email-email di atas. Teman-teman tinggal input ulang aja emailnya apa aja. 21, suara nggak kedengeran? Enggak ya? Harusnya enggak. Volume Pak, mungkin volume ya. Dari Nila Korea. Wah, saya sampai hafal Bu, karena sering ikutan ya. Thank you udah ikutan terus. Malam Pak, mau tanya saham yang cocok pakai fraktal seperti apa? Bagaimana dengan Excel? Nggak bisa. Excel tidak bisa pakai fraktal, sering false. Contoh yang paling bagus pakai fraktal apa? Adi, Wika, PTPP. 3 itu. Karena saya trend follower dan pakai fraktal, saya udah hafal di kepala saham apa aja yang layak untuk pakai fraktal dan hasilnya maksimal. Yang paling gampang adalah Adi, Wika, PTPP di sana. Oke. Lalu kalau mau beli Excel gimana dong? Ya nggak bisa pakai fraktal. Tapi saya nggak belajar fraktal. Gimana dong? Ya jangan beli. Cari yang cocok pakai fraktal. Jadi kalau teman-teman lagi belajar silat kungfu, kalau lawannya itu pakai kaki, saya cuma pakai tangan. Jadi mikir-mikir juga. Compare nggak apple to apple nggak gitu loh. Metode juga, trading juga sama. Lalu dari Eka Sektiawan, buy on breakout atau buy on support, mana yang resikonya lebih kecil Pak? Ini bukan masalah resiko mana yang lebih kecil Pak, tapi masalah psikologis mana yang mendukung. Karena gini ya, ini support, ini resist. Oke, ini teman-teman lihat di layar nih ya. Teman-teman, orang yang beli di support hampir pasti harga naik di resist dijual. Itu jaminan mutu. Kenapa? Ya iyalah, udah beli di bawah, udah naik atas nggak dijual, namanya apa? Kan gitu. Ini bukan masalah benar atau salah, tapi masalah psikologis. Orang yang beli di support, ketika harga naik ke resist, pasti jualan. Kalau itu caranya, gimana caranya orang bisa punya saham yang naik dari 200 sampai 1000 masih punya? Gak bisa. Nah, itulah kenapa kita kalau di trend follower, kita lebih senang buy on breakout. Ini ada plafon, sudah ditembus. Oke, ditembus. Teman-teman bayangin aja, plafon udah bolong, ada balon udara yang terbang. Dia bisa gampang nggak naiknya? Kurang lebih gitu, Pak. Nggak sesederhana itu, tapi filosofi seperti itu. Lalu apa lagi nih? I Hub Supply ikut GS Pro. Wow, thank you. Jadi ingat ya, GS Pro bukan untuk trader jangka pendek, bukan untuk day trader, bukan untuk intraday trader, bukan untuk scalping. Jangan gabung, please. Jangan gabung. Grup kita hanya yang trend follower. Oke, dari Des Leandro, modal mini bisa nggak? Modal mini ini berkaitan sama pertanyaan apa ya? Kayaknya saya udah kelewat ya, mohon maaf ya. Modal bisa berapapun, yang penting caranya benar. Dan modal mini bisa jadi gede kalau kita beli saham yang bullish, tapi masih tetap punya ketika sahamnya rally, bukan naik dikit dijual di sana. Oke, lalu dari Mr. Saham Cari Lynch. Wah, thank you, saya dapat ilmu teknikal baru. Sama-sama Pak. Oke, lalu dari M. Rajab Waryukni. Selamat malam Mbak. Lalu Zainal Hadi, gimana cara screening saham yang akan bullish Pak Rio? Susah dibilang ya, harus lihat satu persatu sih. Mulailah dari saham yang ada di watchlist stock universe kita. Oh ya teman-teman, kita harus punya stock universe pribadi. List saham yang tidak pernah kita ganggu-ganggu, nggak pernah kita keluarin, nggak pernah kita keluar-masukin di dalam stock list kita. Karena dengan demikian kita akan mengerti flow pergerakan harga saham itu seperti apa, dan lama-lama kita punya intuisi apa yang akan kita lakukan kalau itu terjadi, misalnya seperti itu. Jadi penting bagi kita punya stock universe. Oke, paling gampang ya coba aja Pak pakai MA 50, 100, 200. Coba lihat saham-saham yang Bapak kenal, yang Bapak tahu, atau yang jalan di running trade. Saham-saham mana yang berkonsolidasi tapi sudah di atas 3 MA tersebut. Itu sederhananya gitu sih ya. Lalu Juanda Cuan, BBKP bos.
Iya nih BBKP kenapa ya? Nggak tahu nih, belum ada kabar. Sempet mulai konsolidasi bagus, ternyata break support banyak. Ini saya belum tahu nih kenapa nih. Tapi intinya pada dasarnya simple. BBKP udah tembus support 420, lepas dulu aja. Nggak tahu berita apa-apa, lepas dulu aja. Yang penting kita ngerti supportnya di berapa. Dari Kalemawan, BBKP analisa sendiri, banyak retailnya. Sebentar. BBKP analisa sendiri, banyak retailnya enggak. Kalau banyak retail susah naik. Ya bisa jadi BBKP banyak retail. Saya rasa banyak yang nyangkut di BBKP di harga 600. Ya enggak? Karena itu terlalu ramai diomongin orang. Bener enggak? BBKP dari harga 400, rally ke 600, lalu dia bikin flag kecil kan? Penan. Nah, ketika penan itu saya bingung. Ini kenapa semua orang ngomongin BBKP dan gambar penan? Loh. Wah, berat nih. Beneran turun kan? Unilever kapan naik lagi? Ketika semua orang makin rajin mandi lagi. Karena kalau bagi saya ya, karena kebanyakan WFH, ya frekuensi mandi turun. Gosok gigi nggak tahu deh. Ya kalau udah balik naik lagi ya harap-harap aja mereka mulai konsumsi lagi. Enggak sih, itu bercanda. Bukan fakta. Kalemawan, kadang bingung banyak orang minta disuapin terus. Yes, teman-teman, itu dia. Kita pun di Galeri Saham juga melihat bahwa sangat banyak trader itu yang pengennya tuh dikasih tahu belinya ini, belinya itu, tapi nggak ngerti alasannya. Itulah kenapa di Galeri Saham kita nggak pernah bilang beli ini bagus, beli itu bagus, tapi kita selalu kasih analisanya. Biar apa? Teman-teman bisa belajar juga. Biar kita jadi responsible trader dan kita lebih in control terhadap posisi yang teman-teman beli walaupun ngikutin Galeri Saham. Jadi kita nggak mau memang beli saham yang kayak kasih komando. Nah, beli ya sekarang rame-rame, beli. Nanti jual. Janganlah. Kita ada kerjaan yang lebih penting kan teman-teman kan di sana. Oke, konstruksi gimana? Oke kok. Lalu antara ISSP sama SPMA sedang bullish Mario. ISSP Indonesian Steel Pipe. Ya, udah bullish. Tapi ingat ya. Gini deh. ISSP itu momen beli pertama kapan sih? Pas lagi konsolidasi di awal Oktober di harga 300-an. Kenapa? Cek MA 50, 100, 200. Dia konsolidasi dari MA dan membuat higher low. Kalau SPMA uptrend, tapi jangan untuk dibeli. Kalau udah punya ISSP, udah punya SPMA, nikmati rally-nya. Tapi kalau yang baru mau beli, namanya beli di pucuk. Mau atau enggak? Apakah Buka sudah breakout? Buka ya. Masih ada itu sahamnya. Wih, kenceng banget di sini. Yes. Buka sudah breakout, tapi karena dia terlalu sering turun, breakout ini semoga bisa konsolidasi dulu untuk membentuk support baru. Kalau enggak, takutnya turun lagi di sana. Dari Pak Eko Novi, hadir tiap Rabu. Thank you Pak Eko. Dan Pak Ivin Arifin, thank you juga sudah ikutan. Lalu dari Rola Lexa Deva, Pario, terima kasih sering sharing ilmu, nggak pernah pelit. Pak, berarti kalau mau ambil posisi sebaiknya di atas MA50. Kombinasi Bu. Kombinasi, ini ibu atau bapak ya? Ibu ya. Kombinasikan 50, 100, 200. Coba deh tadi lihat tuh ISSP, momen beli terbaik itu yang terdekat itu sebenarnya di mana? Di harga 300-an. Pas dia udah di atas MA. Di situ, teman-teman. Dan breakout. Jadi nggak cuma MA ya, dia juga harus breakout. Jadi teman-teman lihat tuh di mana level breakout setelah konsolidasi dan di atas rata-rata moving average. Lalu dari Reviani, saya pengikut Galeri Saham terus karena infonya daging semua. Wah, thank you ya Bu ya. Thank you. Mau tanya Pak Rio tentang PTPP IMJS Wins gimana? PTPP bagus, IMJS bagus. Kalau Wins nggak ada di watchlist kita sih Bu. Nggak lah. Wins nggak usah. Lalu dari Teguh for Better, maksudnya pakai margin buat trading bagaimana? Jadi pakai
Ya pakai margin. Gimana dong ya ngomongnya ya? Pakai margin, Pak. Pakai margin, rekening margin buat trading. Itu pun kalau hafal sahamnya. Kayak gitu sih. Oke, dari TR Gumilang. Pak Rio kalau jelasin enak banget. Thank you loh, Pak. Thank you loh. Izin tanya, Pak, untuk step awal cari saham multi-bagger gimana ya, Pak ya? Gimana ya? Cari pola aja. Cari pola. Teman-teman kalau ketemu pola cup and handle misalnya. Cup and handle. Atau inverted head and shoulder. Misalnya gitu. Ini saya yang sederhana aja ya. Dan ketika di handle di level breakout, dia sudah berada di atas 3 MA. Di atas 3 moving average. MA 50, 100, 200 dan dia breakout. Biasanya itu rally-nya bagus di sana. Jadi kita nggak mungkin bisa beli di bawah. Kita harus menunggu menjadi cup dulu dan handle, baru rally. Kayak gitu ya. Lalu dari Erwin Nanggolan 88, best. Ada apa ini? Ini saham best atau galeri saham is the best? Oke. Best nggak bagus. Nanti aja. Lalu Mr. Ajab Warjukni, Pak Rio gimana kalau invest di MPMX pakai metode DCA? Kayaknya MPMX nggak bisa deh untuk invest. Ngapain? No. MPMX tuh buat trading doang, buat trend following. It's not for invest. Coba ya MPMX MP 81 86 820 97 27 enggak lah, buat trend following aja Pak. Dan jadi nggak perlu pakai DCA, dollar cost averaging. Untuk invest pakai DCA layaknya di blue chip gitu. Oke, lalu wah ini pada masukin email semua. Oke. Nah, kenapa sih kita minta email? Boleh tulis di kolom komen di IG Live, karena setelah IG Live kelar, ini semua hilang, gitu ya. Bagaimana dengan CLPI, Pak? Dari fundamental menurut saya pribadi oke, hanya saja tidak liquid. CLPI, color pack. Gitu ya, bagus ya? CLPI. Fundamental bagus tapi stagnan. Karena stagnan, tidak ada potensi pertumbuhan, makanya orang menjauhi saham tersebut. Gitu Pak. Jadi itu alasannya. Jadi kita nggak bisa bilang ini bagus, harga pasti naik. Enggak, kita harus lihat dulu growth-nya seperti apa, prospek ke depan seperti apa. Lalu mana lagi? BGTG mau bullish kayaknya ya. Ini dari Pak Bawang Hitam Almira Bali. Yes, BGTG ini udah mulai nih. Nah, BGTG ini teman-teman perhatiin nih. Perhatiin, dia udah di atas semua MA dan dia lagi terkoreksi menguji MA 50. Coba dipantau nih, kalau dia kuat di atas 200, 210, artinya kan di atas MA 50 tuh. Ini jam berapa nih? Oh belum. Yusuf AS, izin tanya, saham Yellow kenapa ya bisa bearish banyak? Gimana indikasinya? Yellow bearish? Enggak kok, ini bullish Pak. Kebalik ya Pak ya kayaknya ya. Bullish Pak, bullish banyak. Indikasinya apa? Ini susah dibilang Pak. Geraknya pada dasarnya sahamnya uptrend kok. Nah, kelihatan kan polanya nih, yellow nih. Yellow dari harga 22, teman-teman perhatiin nih geraknya nih. Naik, istirahat. Naik lagi, istirahat. Naik lagi, istirahat. Tipikalnya kayak gitu. Jadi ya mungkin memang lagi fasenya. Tapi ini nggak bisa dianalisa. Pas lagi break itu pasti akan naik sekencang itu, nggak bisa dianalisa. Lalu dari Ivin Arifin, Pak Rio untuk memilih satu saham saja untuk ditradingkan, apakah yang sudah di atas MA 50, 100, 200? Amannya gitu Pak. Amannya gitu. Biar apa? Resiko nyangkutnya kecil. Teman-teman kalau trading di saham Unilever, GGRM, dia kan berada di bawah 3 MA. Itu kalau trading lebih gede kans nyangkutnya dibandingkan teman-teman trading di saham BRI, BCA yang di atas 3 MA. Mereka lebih cenderung naik daripada turun.
Masalah orang adalah selalu tertarik sama yang lagi turun daripada yang lagi naik. Salah sendiri. Kita harus trading di saham yang uptrend, jangan yang downtrend. Downtrend biarin aja dulu gitu. Akim HK19 punya ASII di 5.600. Kira-kira hold sampai harga berapa, Pak? Ini pertanyaannya salah. Karena kalau market tiba-tiba berubah dan di kepala kita ASII itu di target 6.500 dan market tidak berubah, kita jadi nggak jual-jual. Jadi di sini paling enak apa? Paling enak adalah sebenarnya follow the trend. Bapak pakai balik lagi deh MA 50, 100, 200. Selama dia masih di atas MA 50, mau di harga berapapun sampai 7.000 pun hold aja terus, Pak. Karena kadang kita nyimpen saham uptrend tanpa kasih target, itu hasilnya luar biasa loh. Hasilnya bisa dahsyat. Oke. IASA 990 kena mental dibuka nih. Nah, iya memang Bukalapak. Apalagi yang beli di berapa ya? 1.300 ya, yang arah hari ketiga. Ya harusnya kalau beli Bukalapak sekarang ketika di bawah harga IPO. Cuman kita lihat ya, Buka itu harus konsolidasi dulu baru lebih bisa dianalisa apakah dia akan bergerak naik, bukan naik untuk turun lagi. Kenapa? Ya dulu kan tanggal 25 Oktober pernah gitu, naik turun lagi. Melihat saham downtrend, melihat chart yang harian, minggu atau bulan, semuanya harian, Pak. Semuanya harian. Dari Bu Rola Lexadeva, UNTR berat, Bu. UNTR berat. Maksudnya belum lah, nantilah. Ya udah di bottom sih, cuman kayaknya lebih banyak yang menarik daripada UNTR seperti PTBA. Lebih menarik kok. Apa lagi di sini ya? Dari Arif Ahusnia. Jangan ikuti kata hati. Haha, makjleb banget kok. Nah iya beneran. Kita kadang rugi itu kadang ngikutin kata hati. Kita mencari comfort. Comfort itu ada di saham yang turun. Uncomfortable adalah ketika harga sahamnya naik. Jadi ketika yang naik mau rally, kita beli dikit. Saham yang turun lagi bearish, kita beli banyak. Itu permainan psikologis. Oke, LPPF uptrend. Dari Stephen Wibawa, betul Pak, beli yang lagi merah makin merah. Nanti kita jual mantul. Ya memang Pak, dibeli turun, dijual naik. Itu psikologisnya. Sama kalau saya bawa mobil ke car wash, biasanya abis ke car wash kurang dari 1 kali 24 jam pasti hujan. Itu kayak kutukan tuh. Oke. Adrianto, Mas bro, bahas DCI dong. Kenapa kemarin melesat? Gak bisa dicari berita kayak gitu. Berita kayak gitu gak bisa dicari. Itu sama kayak nyari berita, kenapa sih tetangga saya kemarin berantem? Gak bisa dicari gitu. Loh, ini gak melesat kok. Loh gimana sih? Bahas DCI dong, kenapa kemarin melesat? Enggak, ini turun malah. Ini turun. Enggak ya? Oke. LPPF luar biasa Pak. Dari Bro Saverius Usman. Apa kabar Bro? Mantap sekali ya LPPF ya. Pertanyaannya, LiPo. Orang lebih banyak ngomongin MLPL, MPPA atau LPPF terakhir kemarin. MLPL sama MPPA. Yang naik adalah yang jarang diomongin. LPPF. Gile. Oke. Lalu Mulyawan BDG. Ini udah habis belum waktu? Oh belum, aman. Kalau cut loss harus pas saat harga cut loss tercapai atau harus lihat closing dulu baru besoknya cut? Soalnya sering pas masih trading harga turun tapi udah mantul. Nah yo, kalau nunggu besok harganya udah turun kayak BBKP, cut loss nggak? Gimana? Ya kan? Kalau nunggu besok tapi harga udah terlanjur turun sedalam BBKP, kita cut loss nggak? Enggak. Jadi semua itu pasti ada konsekuensinya. Enggak ada yang mutlak terbaik. Tinggal kita konsisten aja, Bu. Pak, kalau saya konsisten jual ketika market buka, langsung cut loss. Saya nggak mikirin closing. Tapi kalau teman-teman mau cut loss ketika menjelang closing atau besoknya, konsistenlah lakukan itu.
Selalu biasa seperti itu, teman-teman. Oke, saya coba cepat aja di sini. Maksimal dari Pak RD Japongs. Maksimal saham dalam trading metode trend following berapa saham kok? Kalau ketemu sahamnya banyak silahkan, cuman semakin banyak saham semakin susah untuk dipantau. Dan semakin kita punya banyak saham, arti masalah psikologis lagi. Kita nggak mampu membuat prioritas mana yang terbaik. Artinya kemampuan analisa kita belum maksimal. Pada dasarnya, pilih 5 dan buktikan bedanya seperti apa. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi ini ya. Jadi apa ini? Coba kita lihat. Oke teman-teman, jadi waktu udah berakhir. Jadi untuk hari ini topiknya sebenarnya mengenai trading saham. Awalnya untung gede, lama-lama jadi rugi. Tapi ujung-ujungnya kita banyak ngobrol mengenai saham juga, nggak apa-apa. Tapi moral of the story dari kasus itu apa? Bahwa kalau kita hanya mengandalkan keberuntungan, kadang keberuntungan tidak bisa terjadi untuk kedua kalinya. Sama seperti orang yang menang lotre. Setelah dia bertahun-tahun, berdekade-dekade pasang nomor dan akhirnya menang lotre, tapi kemenangan itu nggak akan bisa dia ulang untuk yang kedua kalinya. Oke? Dan tapi satu hal di saham adalah orang yang tidak siap, yang sekedar beruntung, tapi bisa untung besar, pasti dia punya saham yang really panjang. Dan itu menjadi hal yang menarik buat kita semua bahwa apa? Kalau teman-teman mau mencari potensi maksimal di pasar modal, belilah saham yang di awal fase uptrend atau di awal fase sebelum uptrend, atau di awal fase uptrendnya, atau mungkin di pertengahan fase uptrendnya. Jangan di akhir dari fase uptrend. Dan semua itu teman-teman bisa pelajari dengan metode trend following. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Sukses selalu buat teman-teman semuanya.